Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terutama untuk seluruh keluarga Sion Altar yang saya kasihi. Saya bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini saya boleh menyampaikan sedikit renungan yang saya beri judul Masalah Hati. Nah, ada satu kata-kata kalimat dalam bahasa Inggris atau mungkin bisa dikatakan pepatah ya. Dikatakan sebagai berikut, "The heart of a matter is a matter of a heart." Artinya adalah inti dari sebuah masalah adalah masalah inti tersebut.
Yang dalam bahasa Inggris kata-kata inti ini ditransliterasikan sebagai kata-kata heart, yang artinya juga hati. Oleh sebab itu, dapat saya simpulkan inti dari sebuah masalah adalah masalah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dapat kita renungkan ya, bahwa memang hati itu inti dari segala sesuatu. Ketika kita mau melakukan suatu hal yang baik, ya, mungkin pada saat pandemi ini kita mau menolong orang-orang di sekitar kita, itu dimulai karena kita memiliki rasa belas kasihan dari hati kita. Atau mungkin sebaliknya, ketika kita memiliki rasa emosi, ya, karena perkataan seseorang, karena tindakan seseorang di sekitar kita, itu akhirnya yang membuat hati kita panas, yang berujung pada terkadang kita menjadi marah-marah, ataupun kita juga dapat berlaku kasar ya pada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini adalah satu perenungan bahwa hati kita ini adalah inti dari segala sesuatu yang terkadang tidak menentu, bisa baik bisa jahat. Dikatakan oleh sebab itu di dalam Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, ini hal yang dapat kita setujui ya. Hati kita ini licik. Kita terkadang bisa jadi baik, terkadang hati kita juga bisa jadi jahat. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau ya merenungkan bersama bagaimana kita perlu menjaga hati kita ya, untuk kita boleh ya untuk selalu memancarkan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, mengapa ya kita perlu menjaga hati ini? Yang pertama, karena hati kita ini jahat. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 3 dikatakan, inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita juga mendengar dalam berita ya, mungkin ada orang yang situasinya dari background keluarga yang sangat baik, perawakannya pun sangat baik ya, tetapi ternyata orang itu akhirnya harus mati karena bunuh diri. Ataupun mungkin ada orang juga dengan situasi yang sangat baik, dia terjerat kasus-kasus kriminal, membunuh sesamanya, membunuh orang tuanya, ataupun keluarganya. Itu semua karena dikatakan dalam Pengkhotbah, hati orang itu jahat. Kita terkadang tidak tahu di dalam penampakan luar orang itu sangat baik, tetapi hati cenderung selalu kepada hal-hal yang jahat. Ataupun kalau kita bisa relasikan kepada ayat pertama kita Yeremia 17 ayat 9 dikatakan hati itu licik dan jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa cenderungan hati kita ini adalah kejahatan. Dan kita harus oleh sebab itu memenuhi dengan segala hal-hal yang baik. Bagaimana caranya? Dikatakan di dalam Amsal 2 ayat 1 ayat 1 dan 9 sampai 10. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, ini adalah satu resep ya buat kita bagaimana kita dapat memenuhi hati kita dengan kebaikan, kebenaran, keadilan, kejujuran, yaitu dengan kita menerima perkataan dan menyimpan perintah. Apa perkataan dan perintah itu? Yaitu firman Tuhan. Kita harus menerimanya ya. Kalau kita menerima segala yang baik, saya percaya maka kita akan sedikit demi sedikit kita akan menghilangkan segala yang jahat dalam hati kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau ya untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan selanjutnya, mengapa kita perlu menjaga hati? Karena Tuhan menguji hati. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita dapat juga mengerti ya satu kisah yang sudah banyak kita tahu, kisah Daud. Tuhan mengasihi Daud itu bukan karena perawakannya, tetapi karena hatinya. Ketika Samuel mau melantik Daud, ya, Samuel sempat tertipu karena sebelumnya ketika melantik Saul yang perawakannya sangat baik, ya. Dia mengira bahwa Daud mungkin bukan yang Tuhan pilih, tetapi kakak-kakaknya yang perawakannya juga sama-sama tinggi. Tetapi tidak. Tuhan berbicara pada Saul, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Dan itulah yang ada di dalam hati Daud. Saya percaya hati Daud adalah hati yang sangat baik. Dan Tuhan senang kepada hati Daud. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar apa yang membuat hati kita disenangi oleh Tuhan. Ya, dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 14 ayat 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, inilah adalah juga menjadi satu hal yang dapat kita mengerti bagaimana Tuhan bisa senang dengan hati kita. Ya, yaitu ketika kita berseru kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 15, bila ia berseru kepadaku. Bagaimana kita berseru kepada Tuhan? Yaitu lewat doa dan pujian penyembahan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita setiap hari juga mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian lewat lidah bibir kita. Jangan berhenti ya, setiap hari. Karena apa? Tuhan juga berkata ketika kita berseru, maka kita akan diluputkan, ya, kita akan dibentengi, ya, bahkan kita akan dibawa kepada kemuliaan. Pagi hari ini, mari oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, ya, kita mau bersama-sama menjaga hati kita karena Tuhan mau melihat hati kita yang dekat kepadanya untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, Amsal 4 ayat 23, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita menjaga dengan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan kita menaikkan doa, puji-pujian kita. Dan oleh sebab itu, Tuhan akan mengisi hati kita dengan segala kebaikan. Dan Tuhan akan membentengi kehidupan kita sepanjang hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan kami Tuhan, mau Tuhan pada saat pagi hari ini belajar untuk kembali Tuhan. Merenungkan firman-Mu setiap waktu. Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu juga lewat doa-doa kami. Kami menaikkan puji-pujian kami lewat lidah bibir kami. Hingga kiranya Tuhan seluruh Tuhan, kehidupan kami menjadi satu dupa yang harum. Menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan yang akan bekerja dan memimpin kehidupan kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan kiranya Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami. Oh Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan yang menyertai kami. Tuhan dengan pimpinan yang daripada Allah Roh Kudus. Dan kami serahkan Tuhan sepanjang kehidupan kami beraktivitas dan bahkan sampai selama-lamanya kami perlaskan kehidupan kami hanya dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sepanjang hari ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat